Ya, ini kan 8 bulan. Nah, sambil berjalan waktu, 4 bulan kemudian kan dia udah hamil, udah mau melahirkan. Kalau jadi itu juga. Iya. Nah, usianya kan udah 1 tahun lah. Nah, bobot juga pasti ada penambahan. Nah, paling mengakalinya kenapa di 8 bulan seperti itu gitu. Terus harga biar lebih ekonomis. Oh iya, gitu. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel HJTV, channel sharing-sharing ilmu seputar peternakan, khususnya peternakan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat nih teman-teman ya, di domba garutan gitu ya. Sebagian juga bisa kita untuk di ternak lainnya, di kambing, di sapi juga. Makanya buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan untuk sekarang kita lagi berada di mana? Masih berada di Garut ya teman-teman. Nah, ini berada di peternakan domba Bodaspam di sini ya. Jadi di sini kita explore juga untuk info harganya, untuk ilmu-ilmu di sini, untuk breedingnya, karena masih jarang ya teman-teman untuk domba Garut itu dibreedingkan koloni, dikawin koloni gitu teman-teman ya. Makanya sekarang kita akan cari tahu, sharing-sharing lah ilmu seputar peternakan khususnya di domba untuk koloninya dan yang lainnya dari teks, dari ukuran kandang dan yang lain. Jadi makanya buat teman-teman yang pemula atau yang baru bergabung dan ingin menambah ilmu terbaru, boleh ya tacepin terus videonya, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham ya teman-teman. Kita langsung saja ke sianya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali Siap. di hari yang sama ini. Kita untuk part kedua ini ya teman-teman ya, kita akan membahas selanjutnya untuk breedingnya gitu ya. Nah sebelum lanjut, boleh diperkenalkan kembali untuk nama dan lokasinya di sini. Saya perkenalkan, nama saya Dadan Rahayu, alamat kandang di Kampung Cikaso, Kecamatan Selawi. Oh ya, desanya Desa Cigawir, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut. Nama peternakannya domba Bodaspam, ada di Google Maps juga ada. Langsung saja ya. Nah, untuk lanjut teman-teman langsung aja ini ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja untuk sistem breeding domba Garut itu seperti apa, karena domba Garut ya khususnya di jantannya itu sangat galak sekali, agresif ya. Itu bagaimana bisa jadi soleh seperti ini? Cina, gitu, sayang istri. Ya, sayang istri gitu ya. Bisa kan galak-galak gitu ya. Tapi ini seperti apa untuk treatmentnya, tata caranya agar bisa dikolonikan ya, kawin sistem koloni seperti ini seperti apa ya? Jadi pertama-tama sebelum saya koloni, saya pilih dulu domba-dombanya, entah itu pejantan ataupun betinanya. Nah, betina dari usia kita ada minimal usianya. Minimal usia itu paling muda tuh di usia 8 bulan. 6 bulan juga sebenarnya secara siklus dia udah bisa masa puberitas lah. Cuman dari tubuhnya dia belum dewasa gitu. Jadi kita ambil yang paling muda tuh di 8 bulan. Nah, setelah kita terseleksi dari usia, terus dari bobot juga kan. Dari bobot juga tuh maksudnya dari tingkat ketebalan dagingnya. Jangan sampai terlalu gemuk, jangan sampai terlalu kurus gitu. Jadi itunya istilahnya tuh dijaga dulu lah untuk pembibitan mah, jangan sampai terlalu gemuk gitu. Oh iya. Seperti itu untuk bibitan gitu ya. Nah, setelah dari bobot udah masuk, usia udah masuk, kemudian kita cukur bulunya, kukunya, kemudian kita kasih vitamin, treatment, obat cacing gitu kan. Karena itu parasitnya lah, kita menghilangkan parasitnya. Nah, pejantan juga sama. Kalau pejantan di sini minimal usia tuh usia 2 tahunan lah gitu. Oh, 2 tahunan. 2 tahun. Baru bisa masuk. Obat-obatannya sama lah kayak vitamin, obat cacing. Nah, siap. Nah, sebelum lanjut ya, mohon maaf nih. Untuk betina itu untuk umurnya kan standar biasanya di sini pakai 8 bulan gitu. Ya, tapi kalau untuk bobot itu biasanya ada standar tersendiri di sini. Minimal di 25 kilo. 25 kilo baru bisa masuk koloni ya? Idealnya kan 30. 30 kilo, cuma itu udah di usia 1 tahun ke atas biasanya. Kalau buat bobot seperti itu ya. Tapi ini sering berjalannya waktu pasti kalau udah 1 tahun seperti itu ya. Ya, ini kan 8 bulan. Nah, sambil berjalan waktu, 4 bulan kemudian kan dia udah hamil, udah mau melahirkan. Kalau jadi itu juga.
Nah, usianya kan udah 1 tahun. Nah, bobot juga pasti ada penambahan. Nah, paling mengakalinya kenapa di 18 seperti itu gitu. Terus harga biar lebih ekonomis. Oh iya gitu. iya iya. Jadi seperti itu untuk perputaran juga kalau lebih awal lebih bagus ya. Iya, Seperti ya. iya. Nah, untuk selanjutnya nih sekalian ya untuk alasannya kenapa pas di umur 8 bulan. Kan 6 bulan juga bisa tuh. Iya. Tapi kalau misalkan dikawinkan di umur 6 bulan itu apa yang terjadi tuh? Nah, kalau di 6 bulan itu sering pengalaman ya, bukan berdasarkan hanya teori saja tapi pengalaman. Jadi kadang-kadang kebanyakan tuh dari bobot sih belum nyampe 25. Iya. Terus kalau dipaksain misalkan di bobot 20 sampai 22 lah gitu. Biasanya terjadi resiko terlalu tinggi. Contohnya yang sering terjadi di sini tuh kayak keguguran gitu. Terus anaknya kualitasnya walaupun nggak keguguran, anaknya kurang bagus gitu. Si Nukanya tuh dari segi kualitas susunya, ambingnya itu kurang bagus lah gitu. Oh, jadi memang karena si indukannya belum siap, belum mantap lah ya untuk dikawinkan. Yang paling pokok di situ di bobot udah nyampe 25 kilo lah. Jadi mana yang duluan? Kalau 6 bulan ternyata memang udah 25 kilo, tapi kondisi dia jangan terlalu gemuk dari ketebalannya, masih bagus lah gitu. Berarti kan yang penting tinggi 65 ke atas gitu. Iya iya. Jadi jangan terlalu gemuk juga berarti ya. Iya. Nah kayak di sini nih udah bagus. Nah ini kan nggak kurus nggak gemuk, nah, cukup kayak gini. Beda cerita kalau domba impor, domba luar itu memang dari standarnya memang udah gemuk, udah bagus, dia udah bisa produksi. Karena untuk Garut ini kalau terlalu gemuk istilahnya tuh bajir gitu. Padahal enggak, cuman kayak karena tempat produksinya terganggu lah gitu. Oh iya iya. Jadi ambil standarnya dan pengalaman di sini insya Allah lah teman-teman ya. Nah ini kenapa tadi ya seperti saya katakan, kenapa harus per 5 ekor 14 hari. Nanti kalau tambah 5 ekor tambah 15 hari lagi. Itu kan masa puberitasnya kan 14 hari sekali. Ada yang bilang 10 hari atau 14, ambillah pada yang lama. Jadi si jantan tuh bisa keburu ngawinin yang lainnya. Apalagi sekarang misalkan masuk tanggal 1. Yang 5 ekor tuh semua. Kan si jantan gak mungkin dalam 1 hari itu mengawini 5 ekor betina itu. Pasti cuman 1, 2, paling banyak 3 lah. Nah, yang 5 lagi, yang 2 lagi gimana nih? Kan nggak kawin. Dia nemu nanti 14 hari kemudian. Jadi harus ketemu 14 hari atau 15 hari kemudian gitu. Nanti yang 15 harinya lagi untuk betina yang lainnya gitu. Nah, jadi seperti itu mungkin. Ya. Nah, ini kebetulan tuh udah ada yang hamil. Oh, yang mana? Nah, itu yang ini berdiri ya. Udah kelihatan. Biasanya sih kita kalau udah yang kelihatan cepet-cepet turunin gitu. Walaupun 1 ekor. Itu ciri-cirinya seperti apa tuh? Nampak aja bisa. Nah ini hamil nih gitu. Nah, kita langsung lihat fisiknya ya. Siap. Boleh saya tunjukin nih buat pemirsa IGTV. Nah, ini dari segi fisik, lihat dari perutnya dulu kan. Ya. Ini perut sebelah kanan di area selangkangan sebelah kanan tuh udah kelihatan dia mengencang gitu si kulitnya tuh. Nah ini. Yang ini ah. Nah ini tuh. Udah kelihatan mengencang. Istilah Sunda emang ngereng gitu. Ngereng. Nah, upamanya dijelaskan sama seputar kita. Nah, kencang gitu gitu ya. Terus ayah isian lah gitu. Sekarang si upami darah pasti otomatis kan biasanya darah mah ambingnya belum turun. Ini udah turun berarti udah benar-benar hamil. Ini kisaran ini harusnya sih berarti udah 2 bulan. Berarti sebelum dimasukin ke sini dia emang udah hamil gitu. Oh iya. Berarti ini baru berarti ya ini mah ya? Iya. Kemudian itu ya kelihatannya berarti ini setelah ini bisa langsung dikeluarin mungkin ya? Kelihatan nih. Aduh. Ini si pejantannya sangat melindungi istri-istrinya. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk ciri-ciri yang buntingan tuh seperti itu ya. Cukup simpel ya kalau memang kita tekun setiap hari memperhatikan di kandang tuh insya Allah kita bakal tahu ya. Dan untuk selanjutnya kita untuk suplemen ya. Untuk jantannya ada suplemen gak nih? Seperti jamu-jamuan. Suplemen kayak perjamu-jamuan paling diberi telur, jamu-jamu lah gitu. Paling utama sih gula
Gula merah bisa. Gula merah. Sama kalau nggak bisa madu gitu ya, opsinya ke gula. Sama ini sama telur, dia buat energi. Gitu. Itu per bulan berapa tuh kali ya? Per 2 minggu bisa selama masa siklus, selama di koloni. Kalau nggak di koloni 1 bulan sekali nggak apa-apa gitu. Oh iya. Cuman kebetulan sih ini nggak dikasih juga. Kalau dilihat dari postur tubuhnya udah bagus kayak gini, udah gitu. Kita nggak kasih. Oh iya itu untuk sebagai tambahan mungkin ya. Terus satu lagi paling untuk seluruhnya ada mineral. Kasih kita mineral blok seperti itu tuh. Ini nih. Itu udah ada vitaminnya. Udah, yang penting sih mineralnya gitu. Oh, itu beli atau bikin tuh, ah? Kebetulan kita masih beli, belum produksi. Oh, iya. Ada yang serbuk, ada yang berbentuk blok kayak gitu. Nanti biasanya dijilat-jilatin lah. Itu udah jadi teman-teman. Yeah. Tapi kalau untuk bila teman-teman nih yang di daerah-daerah perkampungan yang mungkin susah mencari mineral blok, itu ada alternatifnya gak tuh, ah? Itu pakai garam paling. Garam kan itu mengandung mineral kan ya. Nah, biasanya garam. Itu cara pemberiannya gimana? Nah, bisa garam tuh dicampur dengan pakannya, atau misalkan kalau mau digantung, dia digantung dimasukin ke bambu, kayak yang seperti kokol lah, dimasukin ke bambu. Nah, paling bawah itu kita gergaji setengahnya supaya ada celah keluar. Dia kan lama-lama meleleh, muncul airnya gitu ya. Nanti sama dijilatin sama pejantannya. Cuman kalau yang ini kelebihannya kan ada vitamin. Lebih komplit lah ya. Lebih komplit. Cuman pakai yang penting sih mineralnya, yang penting mineralnya gitu ya. Kalau vitamin bisa berupa injek atau gimana. Tapi yang penting tuh mineralnya gitu. Siap. Nah, jadi untuk seperti itu teman-teman ya, untuk definisi breeding mungkin seperti itu ya, kurang lebih. Dan mungkin buat teman-teman yang kurang paham boleh ditanyakan langsung di komenan atau langsung japri ya. Berkunjung juga boleh. Langsung lebih enak sih berkunjung biar bisa lebih detail lagi gitu. Itu welcome berarti ya. Welcome. Kita sangat welcome, terbuka bagi siapapun, dan yang datang ke sini juga kita nggak harus ada pembelian atau belilah gitu. Saya senang sharing gitu. Siap. Nah, untuk selanjutnya kita mungkin udah cukup. Nah, untuk selanjutnya teman-teman boleh tanyakan, kalau yang belum paham langsung aja ke Japri atau ke si A atau ke sini langsung, dan selanjutnya kita akan ukur nih, A. Siap. Untuk kandangnya berapa nih, lebarnya dan panjangnya? Ini saya udah pengalaman breeding. Udah berganti-ganti style kandang. Ukuran kandang ya. Ini kan kemarin waktu Kang Adam kesini itu udah beda lagi. Ini baru berarti. Nah, ini baru. Nah, ini udah kayaknya udah terbaik lah gitu. Kan kadang-kadang saya juga referensi juga dari yang lain. Nah, kan pengalaman juga ternyata inilah yang terbaik untuk 10:1 gitu ya. Iya. Ini untuk luas bersihnya dalamnya gitu ya. Iya. Ini di kisaran 192 meteran lah. 2 meteran ya? 2 meter ya. Kenapa kita pakai meteran? Biar lebih kelihatan lah teman-teman. Kalau rilis ini kebetulan kalau rilis ini 190, 1 meter 90. Kalau ini realnya 185 lah kayaknya. Karena kemakan sama ini nih. Iya. Kurang lebih lah ya teman-teman. Itu untuk lebarnya ya. Lebarnya. Cuman lebih enaknya 2 meter. Siap. Nah, untuk panjangnya kita lihat berapa nih teman-teman ya. Siap. Slipin lah. Nah itu. Nah, tunjang ya. Kita pegangin. Ini di 360-an. 3 meter 60, 3 meter setengah lah. Pasnya. Seperti itu teman-teman. Untuk tingginya mungkin tinggi ini ya. Tinggi lehernya, penjaga leher. Iya, nah. Ini dari lantai ya. Ini dari lantai. Itu 80. 80, dan kita lihat kalau dari lubangnya nih kisaran di untuk di lehernya 45. 46 lah kurang lebih ya teman-teman. Nah, si lubang ininya, si lubang leher antara leher sama punggungnya ini di 25 teman-teman ya. Kedalaman ke pakan. Nah, kita langsung sekalian lah ya. Ya, 20 cm. 20 cm ya. Terus lebar lantai pakannya 20 cm juga. 20 cm juga. Nah, ini ke sini luar pakannya 43-an lah. 43 ya. Nah, dari atasnya ini lebarannya berarti 50 cm. 50 cm ya. Ini 50, yang itu 20. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen niru
Niru pisan ya. Ya. Niru banget gak apa-apa ya nih ya. Gak apa-apa, bahkan justru yang di Pekalongan itu menjeplak semuanya. Ada gitu, dia sebelum peternak berkunjung ke sini lah, kita sharing. Akhirnya masuk, ukurannya kepake lah gitu ya. Nah, malah dijiplak kadang, bahkan ada yang tukangnya gitu yang dari sini yang pernah bikin sini diajak ke sana juga membangun di sana. Iya. Tukangnya juga masih muda. Ya. Iya. Siap. Nah, ini teman-teman. Kalau ini sama berarti ini ya? Sama. Ukuran sama ya? Udah sama. Ini udah kandang paling ideal lah menurut saya gitu. Siap. Berarti ini untuk bisa dipakai untuk kandang kawin. Iya. Untuk apa lagi nih ya? Ini kandang kawin. Kalau untuk udah gebergan kayak gini mah udah bisa multifungsi. Buat pejantan bisa kayak gini. Buat kalau pejantan di koloni jangan terlalu lebar, ke belakangnya jangan terlalu lebar. Paling ini yang ini ya. Oh iya, sekalian aja nih. Ini kenapa nggak lebar? Soalnya takut berantem, jadi nggak. Kalau ini kan nggak terlalu ini. Iya. Ini jadi, sekitaran 115, 1 meter 15 cm. Belakangnya. Jadi rata-rata seukuran badannya gitu, panjang badannya. Iya, gitu. Nah, kita ulah review dan untuk sistem breedingnya seperti apa sekalian ya teman-teman. Kalau bikin konten kalau nggak review harga itu kurang mantap ya. Siap. Kita review dari betina dulu nih dari betinaan untuk breeding ya, untuk daraan ataupun untuk yang hamilan di sini Radika. Kalau untuk darah spek kayak gini yang belum kita koloni itu di harga 17.500 tuh masih nego. Yang ini putih. Nah, yang putih ini ukuran seperti ini beda lagi nih. Nah, itu beda lagi. Ya. Itu yang di usia 1 tahun lebihan lah gitu. Tapi masih darah. Masih darah. Ya, itu di harga 2 jutaan lebih lah. 2 jutaan lebih ini. Iya. Ini untuk sampel ya teman-teman. Tapi untuk buntingan ya, keadaan kita di sini sendiri jual buntingan. Kalau berapa? secara buntingan bener-bener udah 3 bulan 4 bulan kan udah kelihatan banget. Tanpa di USG juga itu udah kelihatan lah gitu. Nah, itu di harga 2,5 juta mungkin emang lebih mahal, tapi jaminannya dan lebih dekat ke lahirannya gitu. Sama kita juga plus jaminan gitu. Ada garansi juga tuh? Garansi lah. Garansi memang nggak lama sih, garansi 1 minggu di kandang. Jika ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu kita masih bisa kita refund lah gitu. Cuman lebih dari 1 minggu, berarti itu ada kelainan di pembeli, nah itu kita di luar tanggung jawab. Iya. Siap. Nah, kalau untuk jantanan sekalian nih, boleh. Sini. Nah, ini jantan stok Idul Adha ya. Stok Idul Adha, kurban. Di bobot 33, usia 1 tahun, masih di harga 275 negotiable. Nih. Untuk harga sekarang ya, teman-teman. Iya, harga sekarang. Ini untuk pedaging ya, garutan 16 juga. April ya. Sekarang nih. Gak tahu nih uploadnya kapan nih. Iya. Insya Allah diusahakan secepat-cepatnya untuk uploadnya. Nah, untuk selanjutnya nih ya. Nah, ini yang dibobot 25 kilo, usianya kurang lebih 7-8 bulan lah, di bawah 1 tahun. Tapi udah masuk spek Idul Adha. Ini di harga 225. 225 masih negosiasi. Siap. Nah, ini mas sama berarti ya harga yang tadi tuh. Iya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini sekian saja ya. Iya, siap. Nah, tapi untuk pakan nih sekalian mungkin ya. Boleh, siap. Untuk pakannya di sini masih pakai metode yang kemarin atau udah berubah kah? Ada perubahan sedikit dari pahat tambahannya sih, tapi kalau yang hijauannya kita tetap pakai pakcong. Kita ngejar kuantitas biar lebih banyak gitu ya. Terus bahan tambahannya kita pakai ampas tahu. Untuk 10 ekor ya langsungnya kita buka rahasianya. Iya. Untuk 10/10 ekor yang betina. 10 ekor itu kita takarannya tuh 1 jolang sekali ngasih pakan. Nah, dalam 1 jolang ini ada mengandung ampas tahu 3 gayung, onggok kering 2 gayung, terus ada konsentratnya 1 gayung. Gitu. Itu terus jadi 1 jolang lah. Dimix kan ya? Dimix, nah itu dimix dikasih untuk 10 ekor gitu. Atau untuk 1 koloni gitu. Iya. Itu berlaku untuk betina untuk jantan. Betina kalau untuk pengemukan sebenarnya ada beda lagi. Ada tambahannya mungkin. Untuk pengemukan. Cuman kita kebetulan nggak main pengemukan. Cuman main di breeding. Nah, itu udah cukup menjaga gitu. Untuk menjaga kualitas dagingnya jangan terlalu gemuk, jangan terlalu kurus juga.
Ya, seperti itu aja lah mungkin untuk kali ini ya. Dan untuk kedepannya kita akan konten apa lagi, teman-teman boleh request lagi. Dan buat teman-teman yang menyaksikan, bila mempunyai kandang atau peternakan yang mau kita kunjungi, insya Allah ya welcome ya. Ya. Siap. Tasik, Garut, insya Allah, Tasik, Bandung juga insya Allah. Mantap. Ya, buat teman-teman kita niatkan untuk silaturahmi dan berbagi ilmu, insya Allah bermanfaat dan menjadi amal jariah ya. Buat teman-teman juga yang kurang paham atau ini ya yang mau ditanyakan seperti kita tadi, kita ulangi lagi, bisa langsung komen atau hubungi saya, atau bisa langsung ke sini ya, bisa lihat-lihat dombanya juga. Kalau ada yang mau beli domba silakan langsung sekalian ya. Nah, jadi seperti itu aja teman-teman untuk video kali ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan buat teman-teman peternak semuanya, mudah-mudahan sehat selalu dan makin dilancarkan rezekinya. Dan salam ternak, salam ngarit, ya terus ternak Indonesia. Terima kasih ya. Peternak milenial. Oke. Nih ada kata-kata kan ya untuk kali ini buat teman-teman peternak dan para pemula juga nih. Untuk para pemula jangan takut beternak. Kita jangan takut bau juga. Justru kita tuh ini tuh usaha yang jarang dibidik, tapi menjanjikan gitu. Jadi pesaingnya semakin sedikit sebenarnya. Jadi peluangnya gede sebenarnya. Cuman kan kebanyakannya tuh takut bau, terus nggak ngerti cina yang untuk pemula-pemula teh. Tapi ingin ya belajar. Nah banyak kok peternak-peternak yang bisa dikunjungi gitu. Nah jangan takut untuk sharing sama yang lain. Soalnya ini sangat menjanjikan gitu. Usaha di kampung, rezeki di kota. Jadi dibidik para orang-orang di kota ya. Ya gitu. Jadi kalau kurban juga nggak pakai domba-domba kota ya, jarang juga di kota ya. Yang dari sini dikirim ke kota. Jadi seperti itu aja teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman sobat IGTV yang selalu setia. Terima kasih, mudah-mudahan sehat semuanya. Dan kunjungi juga di akun sosial medianya di ada di Dadan_DBF di TikTok. Di TikTok juga ada ya teman-teman. Dan juga teman-teman bisa lihat di sosial media kita, IGTV juga ada di TikTok, Instagram, dan Facebook juga. Dan buat teman-teman yang pengen produk-produk ternak juga ada ya di kita, untuk palungan pakan, untuk silase plastik, dan untuk alat minum otomatis stainlessnya juga ada. Langsung aja hubungi di kita, dan ada juga di TikTok kita di Keranjang Tuning. Terima kasih sekalian ya. Terima kasih. Seperti itu aja. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.